Halo guys, saya Agus Sunaryanto, saya koordinator Indonesia Corruption Watch. Kali ini kita akan membahas sesuatu peristiwa yang sangat menghebohkan, yaitu soal penganiayaan anak. Tapi tentu bukan soal penganiayaan yang akan kita bahas. Yang kita akan bahas adalah soal harta yang dimiliki oleh ayah dari sang penganiaya yang sangat fantastis untuk ukuran pejabat eselon 3. Karena harta yang dilaporkan berdasarkan catatan di laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN itu jumlahnya mencapai 56 miliar. Nah, mana harta yang kira-kira sangat mencurigakan yang itu dianggap tidak wajar? Kalau dari harta kepemilikan yang dimiliki, ada soal tanah dan bangunan, kemudian mobil, ada harta kas dan setara kas dan lain-lain. Nah, yang paling menakjubkan tentu nilai dari tanah dan bangunan, karena dari seluruhnya jumlahnya hampir 51 miliar. Nah, ini tentu harus ditelusuri oleh aparat penegak hukum karena menurut catatan ICW seringkali pejabat-pejabat publik itu suka menyamarkan harta yang dimiliki, bahwa seolah-olah mendapatkan hibah, tapi tidak jelas hibahnya dari mana. Atau kalau mungkin mengalami kenaikan harta atau tanahnya dari tahun ke tahun, tentu harus dicek apakah kenaikan tanahnya itu wajar atau tidak. Apakah sesuai dengan harga pasar di lingkungan di mana tanah tersebut berada atau bangunan itu berada. Dan ini yang memang harus dicek satu persatu, karena luar biasa untuk seorang pejabat di Dirjen Pajak di kelas middle gitu ya, itu hartanya mencapai 56 miliar. Bahkan menurut catatan dari Kementerian Keuangan sendiri, mungkin nilainya cuma satu step di bawah Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani dan di atas dari Dirjen Pajak sendiri. Dan netizen juga banyak yang melakukan pengecekan bahwa yang bersangkutan punya tanah di berbagai daerah di Indonesia, termasuk restoran dan lain-lain. Nah, ini menurut saya harus dicek oleh aparat penegak hukum, karena PPATK sendiri pernah menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan oleh pejabat ini cukup mencurigakan karena menggunakan perantara atau yang biasa disebut dengan nomine. Nah, ini juga harus ditelusuri indikasi-indikasi ini, karena bahkan PPATK dan KPK itu pernah menyampaikan indikasi laporan transaksi mencurigakan ini ke Kementerian Keuangan. Tapi sepertinya tidak ditelusuri lebih dalam oleh pihak pengawas internal di Kementerian Keuangan. Nah, ada apa? Nah, menurut saya ini memang harus ditelusuri oleh kita semua, karena lagi-lagi peningkatan harta yang tidak wajar atau illicit enrichment ini sudah menjadi perhatian. Bahkan lembaga-lembaga internasional pernah menyepakati berbagai negara itu dalam konvensi UNCAC atau United Nations Convention for Anti-Corruption, bahwa negara-negara yang menjadi anggota UNCAC itu harus punya komitmen menyusun undang-undang yang bisa mengkriminalisasi atau memberikan sanksi kepada pejabat publik yang punya harta tidak wajar. Nah, ini yang jadi catatan kita sama-sama. Semoga aparat penegak hukum termasuk masyarakat terus mengawasi peristiwa ini. Kalau kita bandingkan antara harta yang dimiliki dengan gaji atau profil, baik itu gaji maupun tunjangan kinerja, dengan jumlah antara gaji eselon 2 atau 3 yang antara range 2 juta sampai 5 juta, kemudian tunjangan kinerjanya sekitar 50 sampai 70 juta, tentu kepemilikan uang sebesar 56 miliar ini atau harta 56 miliar ini sangat-sangat mencurigakan karena tidak sesuai profil. Itulah yang menyebabkan kemudian PPATK ataupun KPK kemudian meminta menyampaikan hasil analisisnya kepada Inspektorat
Kementerian Keuangan untuk dilakukan verifikasi. Nah, ini menjadi acuan dan kita tunggu hasilnya seperti apa, karena lagi-lagi kalau bicara aturan itu jelas kita punya Undang-Undang 2899 tentang penyelenggara negara, di mana setiap pejabat publik atau penyelenggara negara dia harus melaporkan LHKPN. Cuma persoalannya undang-undang ini tidak cukup kuat sanksi pidananya karena hanya mengatur soal sanksi administratif. Nah, dengan tidak melaporkan beberapa kekayaan seperti mobil ataupun motor yang tidak tercantum dalam LHKPN, saya harap ini bisa menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendekatan atau enforcement lewat tindak pidana pencucian uang. Saya harap ini bisa segera dilakukan, bisa dipanggil Pak Rafaelnya, sehingga kita menjadi terang benderang peristiwanya. Memang sejauh ini sudah banyak beredar informasi bahwa ada sekitar 13.000 pejabat ataupun pegawai dari Kementerian Keuangan yang belum melaporkan LHKPN. Tentu ini menjadi backfire bagi Kementerian Keuangan kalau batas waktu penyerahan LHKPN-nya sudah terlewati. Semoga ini belum terlewati, tapi kalau sudah terlewati tentu ini akan menjadi kritik dari publik kepada masyarakat, kepada Kementerian Keuangan, karena lagi-lagi masyarakat yang diminta untuk membayar pajak untuk membiayai segala macam proyek pembangunan yang ada di negara Indonesia, tapi para pemungut pajaknya atau orang yang diberi mandat untuk mengelola pajaknya, pajak yang diambil dari masyarakat, tapi ternyata tidak memiliki kepatuhan untuk melaporkan LHKPN. Jadi sekali lagi ini betul ada sanksi mungkin ya. Kemudian yang kedua adalah perlu ketegasan yang lebih dari Bu Sri Mulyani untuk betul-betul memerintahkan aparatur pengawas internalnya mengawasi semua pegawai termasuk pejabatnya yang diduga tidak melaporkan LHKPN. Nah, apa yang dilakukan saat ini dengan mendorong hidup sederhana, kemudian membubarkan misalnya grup-grup Harley Davidson di internal kementerian, saya pikir itu sebuah langkah maju karena lagi-lagi hidup sederhana itu bagian dari kita untuk membangun citra bahwa bagian dari upaya untuk pencegahan korupsi. Nah, selanjutnya saya pikir tentu tetap harus ada upaya pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan jangan seolah-olah hidup sederhana tapi sebenarnya menyembunyikan harta kekayaannya, seolah-olah sederhana tapi sebenarnya ada harta yang diatasnamakan orang lain atau disamarkan dengan nama orang lain. Jadi saya pikir modus-modus seperti itu juga sudah banyak terjadi, modus korupsi seperti itu. Nah, menurut saya yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana kementerian dari sisi internal organisasi melakukan pemenahan, melakukan pengawasan secara ketat, mungkin melakukan random check terhadap pegawainya maupun dengan pejabatnya. Nah, masyarakat juga tidak berhenti untuk mengawasi perilaku aparat kementerian di keuangan khususnya, dan tentu aparat kementerian lembaga di kementerian lembaga lain termasuk juga pemerintah daerah. Menurut saya ini menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mengawasi seluruh pejabat negara ataupun penyelenggara negara. Tentu banyak hal yang bisa atau harus kita benahi. Pintu masuknya sekali lagi ini adalah kasus yang terjadi di aparatur pajak di jajaran Kementerian Keuangan. Tentu birokrasi di Kementerian Keuangan tata kelolanya harus diperbaiki, pengawasannya harus diperketat, harus ada random check terhadap pegawai, pejabat yang melakukan atau bertindak berlebihan gitu dari sisi gaya hidup, itu harus dicek. Kemudian yang kedua, di sisi eksternal tentu secara keseluruhan harus ada penguatan dari sisi regulasi atau hukum. Nah, undang-undang anti korupsi kita belum bisa menjamah peningkatan harta yang tidak wajar. Menurut saya kita harus mendorong adanya aturan yang bisa mencegah, mengkriminalisasi soal peningkatan harta yang tidak wajar atau illicit enrichment. Nah, salah satunya adalah undang-undang perampasan aset yang saat ini
RUU-nya sudah masuk dalam program legislasi nasional tahun 2023. Nah, saya harap pemerintah maupun DPR punya komitmen untuk membahas ini dengan serius untuk memperkuat aturan hukum atau regulasi yang mencegah terjadinya korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan kegiatan-kegiatan ilegal lain. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.